14 temuan hasil investigasi The Washington Post soal tragedi Kanjuruhan. Tragedi kelam persepak bolaan di Indonesia menjadi sorotan media internasional, tak terkecuali The Washington Post. Media asal Amerika Serikat tersebut menginvestigasi dan menemukan beberapa hal terkait tragedi itu. Investigasi itu berdasarkan pemeriksaan lebih dari 100 video dan foto dan wawancara dengan 11 saksi. Media ini juga mewawancara analis pakar pengendalian massa dan pembela hak sipil menyatakan bagaimana teknis penggunaan gas air mata oleh polisi Indonesia dalam menangani ratusan supporter Arema. Berikut ini 14 temuan dari hasil investigasi The Washington Post soal tragedi Kanjuruhan. 1. Penembakan 40 amunisi berupa gas air mata, flashbang, dan flare. Hasil investigasi The Washington Post soal tragedi Kanjuruhan melihat adanya penembakan sekitar 40 amunisi ke arah kerumunan dalam rentang waktu 10 menit. Amunisi yang disebutkan adalah gas air mata, flashbang, dan flare. Hal tersebut melanggar protokol nasional dan melanggar pedoman keamanan pertandingan sepak bola. Kerumunan pun berlari ke pintu keluar. 2. Beberapa pintu terkunci. Korban yang selamat dan menjadi saksi mata menyatakan beberapa pintu stadion terkunci. Ini memperparah kepanikan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo saat memerintahkan peninjauan keamanan. 3. Informasi jumlah kematian yang berbeda. Hingga Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, beredar kabar 131 orang meninggal termasuk anak-anak. Padahal, kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International Indonesia mengatakan jumlah korban di Kabupaten Malang mencapai 200 orang. 4. Penggunaan gas air mata karena anarki di tepis ahli pengendalian massa. Pemerintah Indonesia meminta adanya penyelidikan atas kasus tersebut. Pejabat kepolisian di provinsi mengatakan gas air mata dibenarkan karena adanya anarki. Namun bagi ahli pengendalian massa yang meninjau rekonstruksi video tidak setuju dengan pertaan tersebut. 5. 2 aturan FIFA dilanggar. Reaksi polisi tersebut dianggap melanggar protokol PSSI yang menyatakan semua pertandingan harus mematuhi standar keamanan FIFA. Setidaknya ada 2 aturan FIFA yang dilanggar. Pertama, FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Kedua, gerbang keluar dan pintu keluar darurat tidak boleh terhalang kapanpun. 6. Gas menyebar ke sejumlah tribun. The Washington Post menyimpulkan dari hasil video yang diselidikinya bahwa tak lama setelah pertandingan berakhir, polisi menembakkan 40 amunisi ke penggemar, baik di lapangan maupun di tribun. Sebagian besar gas melayang menuju tribun 11, 12, dan 13. 7. Polisi di tribun 13 menembak gas air mata ke lapangan dan naik ke tribun. Polisi yang berdiri di depan seksi 13 bahkan menembakkan gas air mata ke lapangan dan naik ke tribun, mendorong ribuan penonton untuk mengungsi dari tempat duduk mereka. Ini berdasarkan video yang beredar. Kemacetan pun terjadi di pintu keluar. Pintu keluar juga sangat sempit, hanya cukup dilewati 1 atau 2 orang sekaligus. 8. Tragedi Kanjuruhan akibat dari tindakan polisi dan manajemen stadion yang buruk. Clifford Stott, seorang profesor dari Universitas Keele Inggris, mempelajari kepolisian yang bertugas menjaga penggemar olahraga. Ia mengatakan tragedi di Kanjuruhan itu akibat dari tindakan polisi serta manajemen stadion yang buruk. Ia dan pakar pengendalian massa serta pembela hak sipil mengatakan penggunaan gas air mata oleh polisi tidak proporsional. Clifford menyatakan menembakkan gas air mata ke tribun saat gerbang terkunci kemungkinan besar akan memakan korban jiwa, dan itulah yang terjadi. 9. Supporter turun mendekati pemain Arema. Pertandingan yang usai pukul 21.39 waktu Indonesia Barat itu dimenangkan oleh Persebaya. Saat pemain Arema mulai pergi dari lapangan, para supporter melompati pembatas untuk mendekati mereka. 10. Pukul 21.45 ratusan penonton di lapangan dipukul mundur aparat. 2 menit setelah pemain keluar lapangan, petugas lapangan mendorong mundur massa yang di lapangan. Mereka membubarkan para penggemar, ketegangan pun dimulai. Petugas mendorong mereka ke tribun 11, 12, dan 13. Mereka juga menendang, memukul dengan tongkat dan perisai. Beberapa penonton terjatuh saat mencoba memanjat agar besi untuk kembali ke tribun. 11. Pukul 21.50 waktu Indonesia Barat polisi lempar gas air mata dan flashbang. Asap yang muncul karena gas air mata dan flashbang itu menuju ke arah bagian tempat duduk selatan. Penonton mulai berkaca-kaca dan batuk. Pada tribun 12 dan 13, hampir semua orang diselimuti bahan kimia. 12.
Banyak supporter terinjak dan tertindih. Terlihat kerumunan di balik pintu dan terdapat pengakuan bahwa mereka terus dilempari gas secara brutal. Banyak orang terinjak dan tertindih. 13. Penonton melompat ke lapangan mencari jalan keluar lain. Saat gas mengepul di tribun 12 dan 13, penonton melompat kembali ke lapangan untuk menghindarinya. Mereka mencoba mencari jalan lain untuk keluar. 14. Penembakan tidak jelas dan tidak terkoordinasi. Ranto Sibrani yang merupakan pengacara HAM dari Medan mengatakan pihak berwenang tampaknya menembakkan amunisi tanpa strategi yang jelas. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, akhirnya penggunaan bahan itu tidak terkoordinasi. 5 fakta baru tragedi Kanjuruhan, 6 tersangka hingga soal gas air mata. Fakta-fakta baru terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, terungkap. Mulai dari ada 6 tersangka yang dianggap bertanggung jawab hingga soal siapa yang memerintahkan menembak gas air mata ke arah tribun penonton. Berikut 5 fakta terbaru tragedi Kanjuruhan yang diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. 1. Jumlah tersangka 6 orang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka tragedi Kanjuruhan. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka, kata Kapolri dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. 5 tersangka lainnya ialah Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan berinisial A, Security Officer berinisial SS, dan Ki-3 Brimob Polda Jatim berinisial H dan Kasat Samapta Polres Malang berinisial SA. 2. Kelalaian di Rut PT LIB. Kapolri menyebut PT Liga Indonesia Baru, LIB, tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan, khususnya terkait keselamatan penonton. Verifikasi stadion dilakukan pada tahun 2020. Kita melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil pendalaman, ditemukan bahwa PT LIB selaku penyelenggara Liga 1 tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan, ujar Sigit. Sigit menyebut verifikasi terakhir yang dilakukan PT LIB digelar pada 2020. Catatan terkait Kanjuruhan, katanya, tidak dipenuhi PT LIB. Verifikasi terakhir dilakukan pada tahun 2020 dan ada beberapa catatan yang seharusnya dipenuhi, khususnya terkait dengan masalah keselamatan bagi penonton, ujarnya. Sigit menyebut verifikasi Kanjuruhan tidak dikeluarkan pada 2022 dan masih merujuk verifikasi 2020. Dia menyatakan tak ada perbaikan atas catatan hasil verifikasi Kanjuruhan. Di tahun 2022 tidak dikeluarkan verifikasi dan menggunakan hasil yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap catatan hasil verifikasi tersebut, katanya. Dia juga menyebut tim menemukan fakta tidak adanya rencana darurat untuk menangani situasi khusus dari laga Arema versus Persebaya. Padahal, kata Sigit, penonton yang datang lebih dari 40.000. Tentunya kelalaian tersebut menimbulkan pertanggungjawaban, ujar Kapolri. 3. Ada 11 tembakan gas air mata. Jenderal Sigit menyebut ada 11 tembakan gas air mata dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sigit menyebut tembakan gas air mata itu dilakukan untuk mencegah penonton saat itu turun ke lapangan. Dengan semakin bertambahnya penonton yang turun ke lapangan, beberapa personel menembakkan gas air mata. Terdapat 11 personel yang tembakan gas air mata, kata Sigit. Dari 11 tembakan itu, kata Sigit, ada 8 tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun. Tembakan inilah yang kemudian membuat para penonton kocar-kacir. Ke tribun selatan kurang lebih 7 tembakan, ke tribun utara 1 tembakan, dan ke lapangan 3 tembakan, ucap Sigit. Tentulah ini yang kemudian mengakibatkan para penonton, terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut kemudian panik, merasa pedih, dan kemudian berusaha untuk segera meninggalkan arena, imbuhnya. Sigit menyebut alasan personel Polri menembakkan gas air mata. Dia mengatakan keputusan ini dilakukan untuk meredam rencana para penonton turun ke dalam lapangan. Di satu sisi tembakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencegah agar penonton yang kemudian turun ke lapangan itu bisa dicegah, imbuhnya. 4. Polisi ikut jadi tersangka. Jenderal Sigit juga mengumumkan ada 3 polisi yang ikut ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah Kabak Ops Polres Malang Wahyu S. Wahyu disebut mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang penggunaan gas air mata tapi tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata. Selain itu,
dan Ki Brimob Polda Jatim berinisial H menjadi tersangka karena memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Kemudian Saudara H Brimob Polda yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, ujar Kapolri dalam jumpa pers, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi juga menjadi tersangka. Dia juga memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata. Kasat Samapta Polres Malang pidana pasal 359, pasal 360 memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata, ujarnya. 5. Alasan PT LIB tolak perubahan jadwal. Kapolri mengatakan panitia pertandingan telah mengirim surat kepada Polres Malang pada tanggal 12 September tahun 2022 soal permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC dan Persebaya pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang akan dilaksanakan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Polres menanggapi surat dari Panpel tersebut dan mengirimkan secara resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan faktor keamanan. Namun demikian, permintaan tersebut ditolak oleh PT LIB dengan alasan apabila waktunya digeser tentunya ada pertimbangan yang terkait masalah penayangan langsung, ekonomi dan sebagainya, yang mengakibatkan dampak yang bisa memunculkan penalti atau ganti rugi, ucap Sigit. Setelah itu, Polres Malang melakukan persiapan pengamanan pertandingan. Personel pengamanan pun ditambah dan supporter yang diizinkan menonton hanya supporter Arema yaitu Aremania. Oleh karena itu kemudian Kapolres melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan dengan melaksanakan berbagai macam rakor dan juga menambah jumlah dari yang semula 1.073 personel menjadi 2.034 personel. Khusus untuk supporter yang hadir hanya dari supporter Arema, katanya.